dia nggak punya nilai yang kuat dalam rumah tangga, dia nggak bisa memimpin, dia nggak bisa tegas, akibatnya terjadi masalah demi masalah. Ya, jadi yang paling penting adalah faktor dari dalamnya sehingga bisa menyikapi dengan benar. Betul begitu sekali. Ya, Pak, ya? Sehingga apabila ada faktor-faktor yang disebabkan oleh luar itu bisa disikapi dengan benar. Oke, luar biasa. Ya, nih banyak orang berkata bahwa saat mereka cerai, mereka berkata ya karena sudah tidak cocok, berbeda prinsip gitu kan. Kenapa bisa sampai terjadi gitu perceraian itu karena perbedaan prinsip sampai ketidakcocokan? Kalau masalah ketidakcocokan seharusnya sebelum menikah sudah tahu bahwa kita menikah dengan pribadi yang berbeda. Betul. Kalau kita menikah dengan pribadi yang sama itu namanya seragam, bukan pernikahan. Dan lagi memang sebenarnya setiap manusia, coba kita lihat, kita berempat ada di sini ya. Ada nggak sih dari kita yang identik sama persis gitu? Kalau dilihat dari kita berempat. Mana kaca? Mana kaca? Kurusnya nih. Budita sama. Tapi beratnya beda tetap walaupun sama-sama kurus kan. Bedanya sama. Iya, yang seperti Pak Susilo juga sering kali katakan, bahkan orang kembar sekalipun tidak ada yang diciptakan benar-benar identik sama persis, muanya segala-galanya itu sama persis. Betul. Jadi yang namanya apalagi pernikahan begitu ya, pernikahan tentu kan memang dua orang yang berbeda yang kemudian bersatu begitu. Jadi kalau alasannya karena perbedaan kemudian menjadi menghalalkan begitu ya, membolehkan perceraian, saya rasa itu kurang pas begitu. Betul. Ya. Perbedaan itu sebenarnya bisa saling melengkapi. Betul, kalau kita dewasa, kalau kita siap. Misalkan saya ini orangnya gampang teledor, istri saya ini orangnya teliti misalkan. Nah kalau saya mau nganggap itu sebagai masalah, bisa saja istri saya nuntut, ayo kamu jadi orang teliti dong, masa gitu aja nggak teliti, masa taruh barang aja lupa, masa pakai uang aja lupa, dan berbagai macam, misalkan begitu. Seharusnya itu bukan menjadi penyebab konflik. Kenapa? Kalau istri saya dewasa, dia berkata, oh kamu gitu ya tak bantuin kamu kalau keluar apa, saya catatin ya supaya kamu ngerti, misalkan masalah keuangan. Saya juga tidak menganggap, waduh cerewet sekali nih istri, dikit-dikit harus detail, dikit-dikit harus teliti. Enggak, saya menganggapnya begini, wah untuk hal-hal teliti misalkan, bayar cicilan rumah, yang tolong ingatkan ya, saya nggak ingat misalkan. Oh bayar apa misalkan, pengaturan keuangan, oh lebih cocok dia ngatur. Tapi mungkin di sisi lain saya punya kelebihan lain lagi, misalkan untuk membuat keputusan, untuk membuat apa. Nah dia bingung kalau membuat keputusan, karena orang teliti itu biasanya pertimbangannya banyak. Lama buat keputusan, butuh orang yang sedikit nekat untuk melangkah. Nah kalau hal gitu kita harus menyadari, dia kasih pertimbangan, saya memutuskan, langsung gitu. Jadi memang seringkali perbedaan-perbedaan yang ada itu ada untuk saling melengkapi itu tadi. Betul. Dan kalau saling melengkapi sebenarnya akan menjadi satu kekuatan luar biasa. Ada juga nih mitos yang berkata kalau pasangan kita itu sempurna, apakah itu bisa menjadikan pernikahan itu bahagia? Ya, balik lagi, setiap kita diciptakan tidak ada yang sempurna, tentu setiap kita punya kekurangan. Kadang-kadang ketika kita menuduh gitu ya, mengatakan ini gara-gara pasangan saya punya kekurangan A, B, C, D, E dan sebagainya sih, jadi saya menjadi seperti ini gitu ya. Padahal mungkin kalau didengar dari sisi pasangannya, pasangan pun akan mengatakan hal yang sama, ini gara-gara pasangan saya punya kekurangan A, B, C, D, E dan sebagainya gitu. Jadi kalau mau dilihat sebenarnya kita sendiri juga tidak sempurna kok. Jadi kita tidak, kalau kita menuntut pasangan kita untuk menjadi pribadi yang sempurna, betapa tidak fairnya gitu, betapa tidak adilnya gitu kan. Justru kalau kita menemukan pasangan yang sempurna, dia tidak akan mau sama kita. Bukan. Kalau kita menemukan pasangan yang sempurna, dia jadi nggak sempurna karena kita. Oh iya dong, yang sempurna berjalan dan yang tidak sempurna kan jadi tidak sempurna. Ya kan, tidak ada dalam dunia ini manusia yang sempurna. Makanya jangan pernah bermimpi menemukan pasangan yang sempurna, karena itu nggak pernah ada. Tapi begini, sekalipun tidak ada pasangan sempurna, kita tetap bisa menjadi pasangan yang terbaik buat pasangan kita. Betul. Nah, itu yang paling penting. Jangan dibalik, tunggu dia yang terbaik baru kita menjadi yang terbaik. Enggak, waktu kita menjadi yang terbaik, responnya maka pasti akan positif. Makanya seperti biasa prinsipnya, pingin istri tunduk, berikan kasih sayang sepuas-puasnya kepada istri, maka dia akan kan akan ikut, dia akan tunduk. Demikian pula sebaliknya, pingin suami mencintai engkau secara luar biasa, makin engkau tunduk, makin engkau menghormati suamimu, menghargai suamimu, maka engkau akan mendapatkan kasih sayang yang luar biasa. Itu hukum dua arah. Jadi bukan satu arah. Hukum dua arah. Waktu kita dalam rumah tangga kita menyadari hal ini,
maka keindahan, ke puncak kebahagiaan dalam bercinta itu akan kita temukan. Oke lah kalau begitu. Jadi mau cepet nikah? Bentar ya, selesaikan siaran dulu. Kita selesaikan dulu ya. Siaran langsung nikah berarti. Ada yang mau melamar loh. Ini ya. Jadi apakah cinta itu juga bisa membawa kita kepada kehancuran? Misalnya, kalau misalnya kita sedang jatuh cinta nih, kita rasanya pengennya berdua sama pasangan kita, terus sampai lupa kerja, sampai bolos melakukan, pokoknya pengen berdua lah sampai melupakan hal-hal yang lain. Bisa tidak itu menjadikan cinta yang membawa kepada kehancuran? Sebenarnya sih intinya kalau cinta itu sifatnya kan membangun ya. Cinta itu sebenarnya tidak menimbulkan efek negatif seharusnya gitu. Cinta itu membangun dan saling mendorong pasangan untuk menjadi lebih baik. Betul. Jadi kalau seandainya ada cinta yang seperti itu, saya khawatir itu bukan cinta. Jangan-jangan dia hanya mengambing hitamkan cinta gitu, mengatasnamakan cinta, padahal itu sebenarnya bukan cinta yang sejati. Nafsu dia. Iya. Nggak mau lepas ya. Iya. Maunya ketemu Pengennya terus. gitu. Iya, dunia milik berdua, yang lain ngontrak gitu. Makanya saya bahaya kalau mereka pacaran nanti kan. Ya, Kita jadi ngontrak ya Pak. Iya, kita bayar kontrakan nanti. kita nyapa pemirsa dulu. Mungkin malam Iya. hari ini Anda mungkin baru bergabung dengan kami. Pemirsa bisa menceritakan permasalahan yang Anda alami pada malam hari ini dengan menceritakan kepada kami dengan mengirim SMS di nomor 08190174 kali 1. Ya kalau pemirsa. Kok jadi pada pemalu hari ini? Iya, pemirsa kan jangan ragu lagi, jangan bingung, ambil handphonenya. Saya ingatkan lagi ya, 0819 7-nya 4 kali 1. ya, kalau ngomong tentang realita cinta ya, kalau kita melihat muda-mudi sekarang, mereka dengan membuktikan cinta, mereka rela memberikan segala-galanya. Contohnya mungkin dengan berhubungan seks sebelum nikah. Apakah itu pembuktian cinta yang sejati, cinta yang sebenarnya? Nah, biar wanita yang nyampaikan pesan deh. Saya ngalah kalau gitu-gitu deh. Balik lagi ya, cinta yang sejati itu harusnya kan dia membangun, bukan menghancurkan gitu. Jadi sebenarnya ada 3 perbedaan utama antara cinta dan nafsu. Nah ini mungkin boleh di-sharingkan juga, pemirsa juga boleh tahu gitu ya. Kalau cinta itu tahan uji, dia sabar menunggu, tidak terburu-buru. Kalau nafsu itu terburu-buru, pengennya semuanya serba cepat, serba instan. Nah itu berarti nafsu tuh, hati-hati. Kemudian cinta sejati itu sifatnya memberi. Dia akan memberi, bukan berpikir bagaimana caranya untuk mengambil sesuatu dari pasangannya. Jadi kalau memang seseorang mencintai pasangannya secara sungguh-sungguh, maka dia akan berusaha mati-matian untuk menjaga pasangannya dengan baik. Bukan sebaliknya berusaha untuk mengambil apa yang dimiliki pasangannya yang belum menjadi miliknya. Belum waktunya kan itu kan, berarti mestinya nggak boleh. Kemudian ciri-ciri cinta, perbedaan cinta dan nafsu yang ketiga, cinta itu seharusnya membangun dan bukan menghancurkan. Kalau sudah melakukan hubungan sebelum waktunya, itu kan berarti dia menghancurkan pasangannya ya. Bagaimana kalau seandainya nanti nggak jadi? Loh, bukan hanya pria menghancurkan wanita, wanita juga menghancurkan pria. Iya, Kan hilang perjakanya. Nah, jadi kita harus sama-sama fair bahwa kalau pria ingin menuntut wanita, gadis, Anda harus menjaga keperjakaan, kan gitu ya. Jadi bukan wanita aja yang harus. Bukan, kebanyakan kan korbannya kan wanita. Oh sudah nggak gadis. Pertanyaannya, apakah Anda juga perjaka? Kan gitu. Kok kita ngomong perjaka? Kayak perlu agak-agak disensor. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan. Yang pasti buat para wanita, ingat, jika ada pria berkata mencintai engkau, dia ingin tidur sama engkau, itu berarti dia tidak mencintai engkau. Karena cinta itu pasti menghargai engkau, supaya kita bisa mempersembahkan yang terbaik buat pasangan kita. Jadi pada waktunya. berhati-hatilah. Betul. Ini ada pemirsa yang sudah masuk SMS dari 3658. Ya. Selamat malam, namaku Rudi di Tanjung Pinang. Apakah cinta itu buta? Nah, Nabrak Cinta itu dong buta. nanti. Nabrak-nabrak. Bisa ngelihat nggak sih sebenarnya? Ya kalau cinta sejati itu sekali lagi itu seharusnya tidak buta. ya. Kalau sampai buta itu berarti perlu dipertanyakan, itu cinta atau nafsu begitu. Cinta itu buta kalau kita tutup mata pas ketemu dia loh. Enggak. Maksudnya gini, cinta itu bisa dikendalikan. Cinta itu menghargai, cinta itu menghormati.
cinta itu menggunakan logika, menggunakan perasaan, menggunakan semua yang ada pada diri kita. Tapi kalau cinta itu buta, berarti dia ada tidak menggunakan logikanya mungkin. Misalkan kerjanya cuma ngapel doang. Kerjaan diterbengkalaikan. Gitu ya? Nah, itu dia bukan buta, sebenarnya bodoh. Kenapa? Karena cintanya tidak menggunakan logika, nggak menggunakan perasaan yang sesungguhnya. Gitu. Jadi cinta itu melibatkan seluruhnya. Ya. Terus apakah cinta itu harus memiliki? Cinta itu tidak harus memiliki, karena kita itu harus ingat bahwa cinta itu harus ditunjukkan pada orang yang tepat, pada waktu yang tepat. Ya. Itu. Dengan cara yang tepat. Dengan cara yang tepat. Ya. Jadi cinta itu tidak selamanya harus memiliki. Tidak selamanya ya. Iya. Ya, kita ke SMS dari 4507. Malam Batam TV, saya lagi galau nih. Galau. Saya mau tanya, gimana caranya menghadapi pacar yang selalu membuat kita kesal, yang dikerjakannya selalu saya anggap kurang. Aku orangnya selalu berpikir yang tidak-tidak sama pacar, apalagi long distance trims. Ya, begini, makanya tadi saya katakan problem terutama dalam pertengkaran adalah di dalam diri sendiri. Betul. Contohnya tadi, aku sering berpikir yang tidak-tidak. Asumsi itu bisa menghancurkan hubungan. Nah, apalagi kalau pacaran jarak jauh, saya sih tidak merekomendasikan orang pacaran jarak jauh, apalagi suami istri juga jarak jauh. Saya tidak merekomendasikan. Tetapi kalau Anda mau jalani, minimal Anda harus punya 3 hal. Pertama, kepercayaan, gitu ya. Jadi Anda harus percaya kepada pasangan Anda. Yang kedua, Anda punya komitmen yang kuat. Karena kalau Anda tidak menyadari bahwa misalkan saya sudah menikah, ya kan harus bekerja, misalkan di Singapura 1 minggu kerja, 1 minggu pulang, 1 minggu kerja, 1 minggu pulang. Saya tidak menyadari komitmen bahwa saya sudah terikat, saya punya istri dan punya anak. Ini bahaya. Yang ketiga, harus ada komunikasi yang harus dibangun. Karena tanpa ada komunikasi, long distance sangat berbahaya. Makanya kenapa? Itu pun kalau 3 ini sudah ada, seringkali masih muncul asumsi-asumsi. Kenapa? Karena ketidakpercayaan, karena problem masa lalu. Kita lihat orang sekitar, pacarnya jauh, ini kok nggak ada pacarnya, kok sudah gandeng cewek lain. Nah, kita berpikir, jangan-jangan pacar saya juga seperti gitu. Nah, itu yang seringkali menghantui kita. Ya, ini dari 7450. Cinta waktu pacaran, tapi sekarang sudah nikah di 3 tahun, isinya bertengkar terus. Apakah cinta itu hanya waktu pacaran aja? Iya. Saya boleh jawab ya, Pak? Ya, boleh. Boleh, ya? Boleh, gratis kok, gratis, nggak bayar. Sebenarnya cinta itu seperti tanaman, ibarat sebuah tanaman, cinta itu perlu dirawat dan dipelihara. Cinta itu tidak bisa tumbuh dengan sendirinya kalau tanpa adanya pemeliharaan yang Betul. sungguh-sungguh gitu ya. Jadi mungkin